Naila berdiri di tepi balkon besar yang menghadap halaman belakang Villa Leonardo. Matahari pagi memercikkan sinarnya ke permukaan kolam renang yang tenang, tetapi suasana dalam hatinya jauh dari kedamaian. Semalam adalah malam panjang yang membingungkan. Dia dibawa ke tempat ini, rumah besar yang terletak di perbukitan, jauh dari keramaian kota. Ia tak bisa berhenti memikirkan siapa Leonardo sebenarnya. Penampilannya begitu elegan bahkan berwibawa, tapi ada sesuatu yang lebih gelap bersembunyi di balik sikap dinginnya. Ia bisa merasakannya, auranya seperti bayangan berat dan berbahaya. Langkah kaki di belakangnya memecah lamunannya. Kau terlihat seperti seseorang yang memikirkan sesuatu yang besar, suara berat Leonardo terdengar. Naila menoleh, mendapati pria itu berdiri tak jauh darinya. Ia mengenakan kemeja hitam dengan lengan tergulung, memperlihatkan tato samar di lengannya. Itu adalah lambang yang sama dengan yang ia lihat di salah satu penyerang malam itu. Sebuah simbol keluarga mafia yang Naila pernah dengar dalam penelitiannya. Kalau aku ingin pergi dari sini, apa kau akan mengizinkanku? Naila bertanya dengan nada datar, meski ia tahu jawaban apa yang akan ia dapatkan. Leonardo tersenyum tipis hampir seperti ejekan. Kau tahu itu tidak akan terjadi Naila. Tidak sampai aku tahu siapa kau sebenarnya. Naila mendesah dan kembali memandang ke arah kolam. Aku hanya ingin jawaban. Aku tidak peduli dengan bisnis kotormu. Leonardo mendekat, berdiri di sampingnya. Bisnis kotorku. Kau mengatakan itu seakan-akan kau tahu apa yang terjadi di sini. Naila menoleh menatap langsung ke matanya. Aku tahu cukup banyak. Keluarga Aditya bukan sekadar keluarga kaya raya. Kalian mengendalikan dunia dari balik layar. Bisnis legal hanyalah kedok untuk semua operasi ilegal kalian. Penyelundupan, senjata, narkoba. Kau nama besarnya. Leonardo tertawa kecil, bukan karena merasa lucu, tetapi karena dia terkesan oleh keberanian wanita ini. Kau pintar, lebih pintar dari yang aku duga. Tapi kau salah soal satu hal. Apa itu? Naila menantangnya. Bisnis legal kami bukan kedok, jawab Leonardo sambil menatap ke arah kolam. Itu hanya jalan lain untuk menambah kekuasaan. Ada kesunyian yang aneh antara mereka. Sebelum Leonardo melanjutkan, dunia ini tidak seperti yang kau bayangkan Naila. Keluargaku menguasai semuanya bukan karena kami mau. Dunia ini yang memaksa kami. Kalau kau tidak berkuasa, kau akan dimakan hidup-hidup. Naila mendengarkan dengan hati-hati. Ada rasa pahit dalam suaranya, sesuatu yang hampir seperti penyesalan. Namun, ia tidak membiarkan dirinya terpengaruh. Itu hanya alasan. Kau bisa memilih untuk keluar, tapi kau memilih bertahan. Leonardo menoleh padanya, tatapannya dingin tapi penuh intensitas. Aku bertahan karena aku tidak punya pilihan. Hidupku bukan milikku sejak aku lahir. Naila merasa jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, dia melihat sisi manusia di balik aura dingin Leonardo. Tetapi ia tidak bisa membiarkan dirinya terlalu terlibat. Kau bisa mengatakan apa saja untuk membenarkan tindakanmu, kata Naila. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa keluargamu menghancurkan hidup banyak orang. Leonardo mengangkat bahu. Mungkin, tapi dunia ini bukan tempat yang adil Naila. Kau harus memilih pihak, dan kalau kau tidak memilih, kau akan dihancurkan. Ia berbalik dan mulai berjalan pergi, tetapi sebelum pergi terlalu jauh, ia berhenti. Aku akan memberimu peringatan. Jangan mencoba mencari tahu lebih dalam tentangku atau keluargaku. Kau mungkin tidak akan suka dengan apa yang kau temukan. Ketika Leonardo menghilang di balik pintu kaca, Naila menggenggam pagar balkon dengan erat. Kata-katanya masih terngiang-ngiang di kepalanya. Dunia gelap Leonardo adalah tempat di mana moralitas tidak ada, di mana kekuasaan adalah segalanya, dan cinta, kalaupun ada, hanya menjadi alat. Malam harinya, di salah satu ruangan tersembunyi di villa keluarga Aditya, Dion duduk di meja kayu besar, dikelilingi oleh peta dan dokumen. Lampu gantung kecil menerangi wajahnya yang penuh konsentrasi. Sesekali, ia melirik ke arah pintu, memastikan tak ada yang mendengar pembicaraannya. Sejauh ini, kau berhasil mendekati mereka, suara di telepon terdengar tenang namun penuh ancaman. Dion menghela napas, suaranya rendah. Aku sudah mendapatkan kepercayaannya. Leonardo tidak pernah meragukan aku. Dia bahkan mempercayakan Naila di bawah pengawasanku. Bagus, teruskan rencanamu. Keluarga Aditya terlalu lama berkuasa. Waktunya mereka jatuh. Dion tersenyum kecil, jemarinya memainkan pena di tangannya. Leonardo itu pintar, tapi dia terlalu percaya pada kesetiaan.
Dia tidak pernah berpikir seseorang dari dalam akan mengkhianatinya. Lalu bagaimana dengan Naila? Tanya suara itu lagi. Dion termenung sejenak. Dia menarik. Tapi aku belum tahu apakah dia benar-benar berguna untuk kita atau hanya masalah baru. Jangan biarkan dia menjadi ancaman. Kalau perlu hilangkan dia. Dion tertawa pelan. Aku punya cara sendiri untuk menangani Naila. Dia bukan prioritas. Fokusku sekarang adalah menjatuhkan Leonardo. Dia semakin lengah sejak wanita itu datang. Pembicaraan selesai dengan perintah singkat. Dion memutuskan sambungan, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Di balik wajah ramah yang selalu ia tunjukkan di depan Leonardo, tersimpan ambisi yang tak terbendung. Di dalam pikirannya, Leonardo bukan hanya bosnya, dia adalah batu penghalang terbesar untuk Dion mencapai puncak kekuasaan. Selama bertahun-tahun, Dion telah menjadi tangan kanan Leonardo, mengawasi setiap operasi dan mengamankan wilayah keluarga Aditya. Tapi bagi Dion, perannya itu hanya batu loncatan. Ketika pintu terbuka, Dion langsung memasang senyum ramah. Naila masuk, wajahnya penuh curiga. Kau sedang bicara dengan siapa? Tanyanya tanpa basa-basi. Dion berdiri, tangannya terangkat seakan tak bersalah. Hanya memastikan logistik untuk pengiriman minggu ini. Kau tahu, pekerjaan sehari-hari. Naila tidak menjawab, matanya mengamati ruangan dengan cermat, mencoba menemukan sesuatu yang tidak sesuai. Kau tidak perlu terlalu khawatir Naila, Dion melanjutkan, mendekati wanita itu. Kehidupan di sini memang rumit, tapi aku ada di sini untuk memastikan semuanya terkendali. Seberapa jauh aku bisa mempercayaimu, Dion? Naila bertanya tajam. Dion tertawa kecil, mencoba mengalihkan suasana. Kau lebih mudah mempercayai aku daripada Leonardo bukan? Aku tidak punya alasan untuk menyakitimu. Naila tidak yakin, tapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, suara langkah berat terdengar mendekat. Leonardo muncul di ambang pintu, menatap mereka berdua dengan pandangan curiga. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya dengan nada datar. Dion dengan sigap menjawab, aku hanya menjelaskan sedikit tentang situasi di sini kepada Naila. Dia masih beradaptasikan. Leonardo menatap Naila sebentar, lalu kembali ke Dion. Aku butuh laporan lengkap besok pagi. Jangan sampai ada celah dalam operasi berikutnya. Dion mengangguk patuh. Tentu bos. Namun, saat Leonardo berbalik dan meninggalkan ruangan, Dion kembali ke dalam pikirannya yang gelap. Ia tahu waktunya hampir tiba. Leonardo mungkin masih memegang kendali sekarang, tetapi Dion yakin bahwa kepercayaan yang diberikan padanya adalah senjata yang suatu saat akan ia gunakan untuk menghancurkan bosnya. Ketika malam semakin larut, Dion menatap peta di depannya dengan senyum licik. Di pikirannya, ia sudah melihat hari di mana ia akan duduk di tempat Leonardo sekarang berdiri, sebagai kepala keluarga Aditya. Pagi itu, suara tembakan terdengar dari halaman belakang villa keluarga Aditya. Naila berdiri di sana, tangannya menggenggam pistol dengan erat. Ia menggertakkan giginya, mencoba menahan rasa takut yang mendesak keluar dari dadanya. Leonardo berdiri di sampingnya, menatapnya dengan tatapan dingin. Pegang lebih kuat, kalau kau ragu, kau akan mati, kata Leonardo tanpa emosi sambil melangkah maju untuk memperbaiki posisi tangannya. Aku tidak pernah meminta untuk dilibatkan dalam ini, jawab Naila tajam, suaranya bergetar. Leonardo mengabaikan protesnya. Kau ada di sini sekarang Naila. Dunia ini tidak mengenal belas kasihan. Kau selamat sejauh ini karena aku, tapi aku tidak akan selalu ada untuk melindungimu. Naila melepaskan nafas panjang, memandang pistol itu dengan rasa benci. Beberapa hari terakhir telah mengubah hidupnya. Sejak serangan di hotel dan malam interogasi yang penuh tekanan, ia merasa seolah-olah terperangkap di dalam perangkap yang tidak bisa ia hindari. Leonardo meskipun menjaga Naila tetap aman, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Sebaliknya ia mulai melatih Naila, bukan hanya untuk membela diri, tetapi juga untuk bertahan hidup di dunia keluarga Aditya. Beberapa jam kemudian, Naila duduk di ruang makan besar dikelilingi oleh beberapa anggota keluarga Aditya. Mereka semua menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran rasa ingin tahu, waspada, dan ketidakpercayaan. Sarah, salah satu saudara perempuan Leonardo, mencondongkan tubuh ke depan, memecah keheningan. Kenapa dia ada di sini Leo? Apa kau sudah gila membawa orang luar ke dalam rumah kita? Leonardo yang duduk di ujung meja mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk diam. Naila menyelamatkan hidupku. Itu sudah cukup menjadi alasan. Dia bisa menjadi mata-mata,
sahut seorang pria lain dengan nada penuh kecurigaan. Kita bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya. Naila merasa darahnya mendidih, tapi sebelum ia sempat menjawab, Leonardo berbicara lagi. Kalau dia pengkhianat, aku sendiri yang akan menghabisinya. Tapi untuk sekarang, dia di bawah perlindunganku. Kata-kata itu membuat suasana di ruangan semakin tegang. Naila merasa seperti berada di tengah medan perang. Tapi ia tahu, melawan mereka dengan kata-kata hanya akan memperburuk keadaan. Setelah makan malam selesai, Leonardo mengajak Naila ke ruang kerjanya. Ruangan itu dipenuhi buku dan dokumen penting, tapi perhatian Naila tertuju pada meja besar di tengah ruangan, di mana peta wilayah keluarga Aditya terbentang. "Kenapa kau melakukan ini?" Naila bertanya setelah beberapa saat hening. Leonardo menatapnya tanpa ekspresi. "Melakukan apa? Melibatkan aku. Menganggap aku bagian dari rencanamu. Kau tahu aku tidak punya tempat di sini." Leonardo duduk di kursi besar di belakang mejanya sambil memutar-mutar pena di tangannya. "Kau tidak punya tempat di sini, Naila. Tapi kau juga tidak punya tempat di luar sana lagi. Dunia ini sudah melihatmu. Kalau aku membiarkanmu pergi, mereka akan memburumu, dan kau tidak akan bertahan lebih dari sehari. Jadi aku hanya alat bagimu." Naila bertanya, matanya menatap tajam. Leonardo tersenyum tipis, samar. "Tidak, kau bukan alat. Kau adalah bagian dari strategi. Aku membutuhkanmu di sini, bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus." Naila merasa hatinya semakin tenggelam dalam kekacauan. Ia mulai menyadari bahwa dunia ini tidak hitam putih. Tidak ada pahlawan atau penjahat, hanya orang-orang yang mencoba bertahan hidup dengan cara mereka masing-masing. Di malam hari, ketika Naila sedang beristirahat di kamarnya, pintu terbuka perlahan. Dion muncul di ambang pintu, wajahnya penuh dengan senyum misterius. "Aku tahu kau merasa tidak nyaman di sini," katanya masuk tanpa diundang. Naila menegakkan tubuhnya, menatapnya dengan curiga. "Apa maumu?" Dion mendekat, tangannya perlahan-lahan menyentuh meja di samping tempat tidur Naila. "Aku hanya ingin membantu. Leonardo bukan orang yang bisa dipercaya. Dia akan menggunakanmu sampai kau tidak berguna lagi. Apa bedanya denganmu?" Naila membalas tajam. Dion tertawa kecil. "Setidaknya aku jujur tentang siapa aku. Kau tahu Naila, jika kau bekerja denganku, mungkin kau bisa keluar dari dunia ini lebih cepat." Naila tidak menjawab, tapi tatapan tajamnya sudah cukup memberitahu Dion bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Dion akhirnya melangkah pergi, meninggalkan Naila dengan pikirannya yang berkecamuk. Hari itu suasana di villa keluarga Aditya lebih tegang dari biasanya. Leonardo baru saja menyelesaikan pertemuan dengan para pemimpin bawahannya ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang. Naila yang sedang berjalan di koridor, memperhatikan kedatangan mobil itu dengan rasa ingin tahu bercampur waspada. Pintu mobil terbuka, dan dari dalamnya keluarlah seorang wanita yang memancarkan aura keanggunan dan kekuasaan. Dengan gaun hitam elegan yang membingkai tubuhnya dengan sempurna, Isabella Al-Ghazali berjalan dengan percaya diri, diiringi oleh dua pengawal yang selalu berada di sisinya. Wajahnya cantik, namun mata tajamnya menandakan bahwa ia bukan orang yang bisa diremehkan. Leonardo yang sudah menunggu di ruang tamu, berdiri dari kursinya. Wajahnya tetap datar, tetapi ada sedikit ketegangan di balik ekspresinya. Isabella tersenyum tipis saat melihatnya, lalu menghampirinya dengan langkah anggun. "Leonardo," sapa Isabella dengan nada manis, namun berlapis ketegasan. "Lama sekali kita tidak bertemu." Leonardo mengangguk kecil. "Apa yang membawamu ke sini, Isabella?" Isabella mendekat, matanya tidak pernah meninggalkan Leonardo. "Aku datang untuk menawarkan aliansi. Dunia kita semakin tidak stabil, dan aku rasa kau tahu bahwa kita lebih kuat bersama daripada terpisah." Naila yang diam-diam mengamati dari sudut ruangan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Isabella terlalu sempurna, terlalu percaya diri, dan cara dia berbicara seolah-olah dia sudah merencanakan semuanya. "Aku tidak membutuhkan aliansi," jawab Leonardo dingin. "Keluarga Aditya mampu menjaga wilayahnya sendiri." Isabella tertawa kecil, suaranya seperti musik yang penuh sindiran. "Oh Leonardo, kau selalu percaya diri, bahkan saat kau tahu bahwa musuhmu semakin mendekat. Tapi ini bukan hanya tentang kekuasaan. Ini tentang kelangsungan hidup." Leonardo memandang Isabella dengan mata yang menyipit. "Kalau begitu, katakan saja apa yang sebenarnya kau inginkan." Isabella mengambil tempat duduk di sofa, menyilangkan kakinya dengan anggun. "Aku ingin membuat kesepakatan.
Hubungan romantis palsu antara kau dan aku. Itu akan memperkuat posisi kita di hadapan musuh dan membuat mereka berpikir dua kali sebelum menyerang. Kata-kata itu membuat Leonardo terdiam sejenak. Tawaran Isabella adalah langkah strategis yang cerdas, tetapi ia tahu bahwa setiap hal yang datang darinya selalu memiliki maksud tersembunyi. Aku tidak bermain-main dengan hal seperti itu, kata Leonardo akhirnya, nadanya lebih dingin dari sebelumnya. Namun Isabella tidak menyerah. Kau tidak harus menyukai ide ini, tapi kau tahu ini yang terbaik. Selain itu, kau membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya di sisimu. Dan aku jauh lebih dapat diandalkan daripada siapapun di sini. Leonardo tidak segera menjawab, tetapi Naila yang mendengarkan percakapan itu merasa darahnya mendidih. Tidak jelas apa yang membuatnya marah, cara Isabella memaksakan dirinya, atau fakta bahwa Leonardo tidak langsung menolaknya. Malam harinya, Isabella tinggal di villa untuk makan malam. Seluruh anggota keluarga Aditya hadir, dan suasana di meja makan dipenuhi oleh ketegangan. Isabella memainkan perannya dengan sempurna, berbicara dengan lembut namun penuh kekuasaan, membuat semua orang mendengarkannya. Jadi Naila, kata Isabella tiba-tiba, suaranya penuh rasa ingin tahu. Bagaimana rasanya tinggal di sini? Dunia mafia bukan tempat yang biasa untuk orang luar. Naila terkejut mendengar namanya disebut. Ia menatap Isabella dengan tajam. Aku di sini karena keadaan. Itu saja. Isabella tersenyum kecil, seolah-olah jawaban Naila adalah sesuatu yang sudah ia duga. Keadaan memang sering membawa kita ke tempat yang tidak terduga. Tapi hati-hati, dunia ini bisa sangat kejam. Leonardo memotong pembicaraan sebelum Naila sempat menjawab. Isabella, jika kau ingin berbicara tentang aliansi, kita lakukan itu nanti. Jangan mengalihkan perhatian semua orang. Isabella tertawa pelan, mengangkat gelas anggurnya. Tentu saja Leonardo, aku hanya mencoba mengenal rekan barumu. Namun di balik senyuman dan kata-katanya yang manis, Isabella menyimpan banyak rahasia. Ia tidak hanya menawarkan aliansi untuk memperkuat kekuatan keluarga Aditya, ia memiliki agenda tersembunyi. Isabella tahu bahwa Leonardo adalah kunci untuk menjatuhkan musuh keluarganya, tetapi ia juga tahu bahwa pria itu adalah ancaman bagi posisinya sendiri. Setelah makan malam, Naila menemui Leonardo di ruang kerjanya. Siapa sebenarnya wanita itu? Tanyanya tanpa basa-basi. Leonardo, yang sedang memeriksa dokumen, mendongak dengan ekspresi lelah. Isabella adalah putri salah satu keluarga mafia terbesar di negeri ini. Dia berbahaya Naila, jangan terlalu dekat dengannya. Tapi kau mendengarkannya, balas Naila. Nada suaranya mencerminkan rasa frustrasi. Apa kau benar-benar akan menerima tawarannya? Leonardo tidak langsung menjawab. Ia menatap Naila dengan pandangan yang sulit diartikan. Aku tidak percaya pada Isabella, tapi aku tahu bagaimana cara memanfaatkan orang seperti dia. Naila merasa ada sesuatu yang aneh dalam jawabannya, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Leonardo memalingkan wajahnya, kembali fokus pada dokumen di tangannya. Di balik pintu, Isabella berdiri diam, mendengarkan pembicaraan mereka dengan senyum misterius di wajahnya.